Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Suci, dan di video ini saya akan membahas mengenai jenis-jenis surat pemberitahuan pajak penghasilan orang pribadi beserta perbedaannya. Oke, sebelum kita lanjut ke inti pembahasan mengenai apa aja sih jenis-jenis SPT PPHOP beserta perbedaannya, kita harus tahu kenapa sih kita perlu paham akan hal ini. Nah, hal yang pertama adalah karena SPT PPHOP itu ada 3 jenis nih teman-teman, yaitu ada SPT 1770, ada 1770S, dan ada 1770SS. Kita harus tahu di antara 3 ini mana sih yang perlu kita isi gitu. Nah, jangan sampai di kemudian hari kita salah mengisi form SPT ya teman-teman, yang tidak sesuai dengan kriteria kita gitu. Nah, selanjutnya dengan memahami SPT PPHOP dan perbedaannya ini, kita dapat meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi di masa depan gitu. Nah, ketika kita sudah meminimalisir kesalahan-kesalahan ini, artinya kita juga meminimalisir akan terkenanya sanksi baik berupa administratif, denda maupun bunga di masa depan teman-teman. Karena kalau misalnya kita melakukan kesalahan, baik salah hitung maupun salah tulis dalam pengisian SPT. Oh iya teman-teman, kayaknya tadi kita belum kenalan ya sama apa sih itu SPT. Nah, jadi definisi dari SPT ini ada di dalam undang-undang loh, yaitu ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Hal ini diatur di dalam pasal 1 ayat 11 yang berbunyi, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta benda dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, langsung aja kita masuk ke SPT yang pertama, yaitu ada SPT 1770 yang dikenakan kepada WPOP atau wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan norma penghitungan penghasilan neto. Lalu bisa juga dari WPOP yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dan WPOP yang mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, serta WPOP yang mempunyai penghasilan dari penghasilan lain. SPT ini punya beberapa lampiran. Nah, lampiran pertama ini berisikan penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menggunakan pembukuan. Lampiran yang kedua berisikan daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung pemerintah. Lampiran yang ketiga berisikan penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Dan lampiran yang terakhir atau lampiran keempat berisikan harta pada akhir tahun, kewajiban utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Selanjutnya ada SPT 1770S yang dikenakan kepada wajib pajak penghasilan orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu lebih pemberi kerja dalam negeri lainnya dan atau yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Lampiran pertama dari SPT 1770S berisikan penghasilan atau dalam negeri lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Lampiran yang kedua atau yang terakhir dari SPT 1770S berisikan penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang pada akhir tahun, dan daftar susunan anggota keluarga. Nah, yang terakhir adalah SPT 1770SS yang diperuntukkan bagi WP orang pribadi berpenghasilan dari selain usaha dan atau pekerjaan bebas dan tidak lebih dari 60 juta rupiah dalam 1 tahun. Nah, khusus untuk SPT ini tidak ada lampirannya ya, teman-teman. Nah, setelah mengetahui isi dari SPT 1770, 1770S, dan 1770SS, kira-kira sebenarnya apa sih perbedaan yang mencolok dari ketiga SPT tersebut? Nah, berikut infografisnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa SPT PPHOP 1770 ini dikenakan untuk WPOP yang penghasilan tahunannya kurang dari 60 juta. Juga digunakan apabila WP mendapat penghasilan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau memiliki penghasilan bersumber dari satu perusahaan saja. Kalau SPT 1770S ini dikhususkan untuk WPOP yang penghasilan tahunannya lebih dari 60 juta dan mendapat penghasilan yang berasal lebih dari satu sumber. Terakhir, kalau SPT 1770 ini dikenakan kepada WPOP yang penghasilannya dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, juga digunakan oleh WP yang bekerja pada lebih dari satu pemberi kerja, memiliki penghasilan yang dikenakan PPh final, memiliki penghasilan dalam negeri lain seperti bunga, royalti, dan sebagainya, atau penghasilan luar negeri.
Nah, teman-teman tahu nggak sih, karena kemajuan teknologi, sekarang kita dipermudah untuk bisa melapor SPT secara online. Caranya itu gampang banget. Yang pertama, kalian tinggal siapin dokumen atau berkas yang diperlukan ketika melapor SPT. Yang kedua, kita buka situs djponline.pajak.go.id, lalu pilih menu lapor, dan kita pilih layanan e-filing. Nah, di situ teman-teman bisa mengisi dan melaporkan SPT secara online sesuai instruksi yang disediakan ya. Nah, mungkin untuk video ini cukup sampai di sini. Dan jangan lupa teman-teman lapor SPT-nya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.